Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 971 sampai bab 975. Omi tinggal di sini selama 2 malam. Dan pada hari ketiga, tanggal 12, Omi naik pesawat, serta 3 anggota keluarga Sufacheron. Anggota ketiga keluarga Sufacheron telah sepenuhnya melihat bahwa perjalanan Omi berduka dengan raja penjajahan, atau orang terkuat kekuasaannya. Jadi kita tidak berada pada level yang sama sekali. Bahkan Sufacheron, yang tidak pernah memiliki pengetahuan diri, secara bertahap tidak berani memiliki ilusi tentang Omi. Setelah beberapa hari terbang, akhirnya kami tiba di Colored Glace Country. Tempat pendaratan pesawat adalah ibu kota kerajaan Liuli, kota Wandu. Omi bertanya kepada ayah Sufacheron. Ibu kota kerajaan Liuli telah tiba. Di mana kampung halamanmu? Terima kasih, Senior Tang. Ini semua berkat Anda bahwa kami dapat kembali ke rumah. Terima kasih. Kampung halaman saya berada di kota kecil di sekitar negara kaca. Dan saya dapat menemukan rumah saya dengan berjalan kaki ketika saya sampai di sini. Itu bagus. Kalau begitu kalian harus pulang ke kampung halamanmu lebih awal. Tang Senior, aku akan pergi ke kampung halamanku sebagai tamu. Oh, aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa. Kamu orang yang sangat besar. Tentu saja kamu memiliki banyak hal penting untuk diperhatikan. Mungkin, kamu bahkan masih memiliki persahabatan dengan raja negara kita yang berkaca-kaca. Omi berkata, persahabatan tidak bisa dibicarakan. Kebencian memang ada. Dan aku siap untuk pergi dan berbicara dengannya. Baiklah. Kalau begitu kita akan pergi. Baiklah. Selamat tinggal. Semoga kalian bahagia. Omi tahu bahwa tidak mungkin berinteraksi dengan mereka dalam hidup ini. Dan perpisahan ini akan terjadi selamanya. Yah, kamu juga. Semoga kamu kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan membalas dendam yang sukses. Aduh, saat dia pergi, Sufacheron mengalami kesulitan untuk pergi. Tapi sayangnya, identitas Omi berada di luar jangkauannya. Ayo pergi, Facheron Konstantin. Oh, orang tua Sufacheron Konstantin. Menarik mereka dengan Sufacheron Konstantin. Omi menghela nafas dan terbang. Langsung istana negara yang berkaca-kaca menuju. Omi berdiri di pintu masuk aula utama istana. 2,5 tahun yang lalu, tepat setelah tahun baru, Omi menerbangkan kapal terbang di istana ini dan membunuh seorang pangeran bernama Wei Yan, dan kemudian juga membawa Wei Sakura pergi. Sayangnya, Wei Sakura mati untuk menyelamatkan semua orang. Omi datang ke istana kaca hari ini, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, seorang pria kuat menarik keluar dari istana. Itu adalah Raja Liuli. Raja Lucid segera mengenali Omi. Itu Anda. Tubuh Raja Kaca bergetar. Merasa sangat kuat dan mengancam dari tubuh Omi. Seolah-olah Omi bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Raja Liuli. Lama tidak bertemu. Omi. Apa yang kamu lakukan di sini menggantikanku? Raja Liuli berkata sambil menggigit. Dia pasti tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi. Namun, ketika dia berada di villa pedang terkenal, dia telah menyaksikan Omi mengalahkan Speechless. Dan pada saat itu, Raja Lucid sudah sangat cemburu pada Omi. Meskipun pada saat itu, dia pikir dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Omi. Hahaha, Omi, apakah kamu tidak mati? Mata mana yang kamu lihat aku mati? Itulah yang dikatakan semua orang. Tamparan. Detik berikutnya, Raja yang berkaca-kaca tiba-tiba ditampar ke tanah oleh bayangan pencahayaan. Tampak sangat celaka. Seorang raja berpakaian bagus, begitu dihantam oleh pencahayaan. Sangat tidak sesuai dengan status bangsawannya. Anda, mulut raja yang berkaca-kaca itu berdarah. Dia menatap Omi dengan marah. Omi berjalan ke arahnya, menginjaknya, menekannya ke tanah dan berkata, Raja Liuli, kamu perlu mengingat situasi dan identitasmu sekarang. Kamu adalah seorang junior sebelum aku. Kamu adalah seorang pria di puncak kesempurnaan alam persatuan. Aku, Omi, dapat naik tahta dalam hitungan menit jika aku menginginkannya. Kamu mengerti? Kamu masih memberikan satu suap Omi di depanku. Dan kamu masih berhubungan dengan kebencian di matamu. Tidakkah kamu tahu bahwa semua perilaku ini adalah tindakan mencari kematian? Sebelum saya masuk, saya sedang mempertimbangkan apakah saya akan membunuh Anda. Tetapi saya tidak berpikir Anda tidak akan tahu berterima kasih.
Apakah Anda memaksa saya untuk membuat keputusan untuk membunuh Anda? Tang Senior, selamatkan hidupku. Raja Liuli berkata dengan sangat enggan. Omi melepaskan kakinya dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Jangan bunuh aku. Raja Liuli sedang terburu-buru. Omi ragu-ragu apakah akan membunuh atau tidak. Namun, pria ini setidaknya adalah ayah Wei Sakura. Wei Sakura telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Omi tidak bisa membunuh ayahnya jika itu masuk akal. Hanya, demi Wei Sakura, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jadi beri aku kedamaian mulai sekarang. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera mengatur pesawat khusus bagiku untuk pergi ke wilayah Yanhuang. Ya, aku akan damai. Raja Liuli menganggukkan kepalanya dengan panik. Omi duduk di kursi. Dan Raja Liuli segera mengaturnya lalu menuangkan teh untuk Omi. Omi menyilangkan kakinya dan berkata, bagaimana situasi Kekaisaran Yanhuang sekarang? Kembali ke senior. Raja Kekaisaran Yanhuang saat ini adalah kepala korps tentara bayaran Raja, Wang Qi. Apa? Omi terkejut. Memang benar bahwa Omi tidak mengetahui informasi ini. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia berada di Abelgar sebelumnya. Abelgar begitu jauh dari Kekaisaran Yanhuang. Dia mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak berpikir serius sama sekali. Jauh dari menyentuh membunuh penguasa tua villa pedang terkenal. Iya, di mana Kaisar Yanlong? Yanlong dia dibunuh oleh Wang Qi. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui kerajaan Wang Qi dan menyatakan Wang Qi sebagai salah satu raja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersama-sama melindungi perdamaian dunia. Omi berkata dengan marah. Perebutan tahta yang realistis ini. Saya khawatir di tempat. Saya tidak berpikir bahwa itu masih benar. Saya memiliki perjanjian damai dengan Yanlong sejak awal. Saya seharusnya membantu menjaga tahta. Hanya saja, mari kita membalas dendam untuknya. Pergantian kaisar di Kekaisaran Yanlong adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Omi. Apalagi, rencana Omi untuk kembali ke Kekaisaran Yanlong sedikit berpengaruh. Awalnya, Omi berencana untuk terbang langsung ke sekitar kota Wangjing. Tapi sekarang, Omi harus membatalkan rencana untuk pergi langsung ke kota Wangjing. Lagi pula, Omi tidak cukup percaya diri untuk melawan Wang Qi secara langsung. Jadi lebih baik tidak pergi ke kota Wangjing dulu. Dan bahkan jika dia pergi ke kota Wangjing, dia akan pergi sebagai identitas palsu terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, salah satu anak buahnya buru-buru terbang dan berkata, Yang mulia, pesawat khusus ke Kekaisaran Yanhuang sudah siap. Ke kota mana ia terbang? Omi berkata, kota manapun di sekitar wilayah Yanhuang akan melakukannya. Iya, Omi berdiri. Memandang raja yang berkaca-kaca dan berkata, sekarang semua orang mengira aku sudah mati. Tentang aku yang masih hidup. Aku tidak ingin kamu menyebarkannya terlebih dahulu. Jika tidak, aku akan menghancurkan negaramu. Ya, saya tidak akan menyebarkan berita. Saya tidak tahu apa-apa. Beri aku topeng kulit manusia. Iya, Omi naik pesawat ke Kekaisaran Yanhuang. Dalam perjalanan ini, Omi langsung pergi ke kota Wangjing. Tetapi, tidak dengan wajah aslinya. Omi akan pergi ke kota Wangjing untuk menjelajahi masalah terlebih dahulu dan membunuh beberapa saudara laki-laki Wang Qi. Setelah pesawat tiba di sebuah kota di sekitar kota Wangjing, Omi turun dari pesawat dan langsung mendapatkan mobil sport dan langsung melewati jalan raya menuju kota Wangjing, di mana mobil sport itu diparkir di pintu masuk kota Wangjing, lalu masuk dengan berjalan kaki. Setelah memasuki kota Wangjing, Omi berjalan di jalanan kota Wangjing. Omi menjaga momentumnya sendiri sepenuhnya ke dalam, dan tidak ada yang memperhatikannya berjalan di jalanan. Omi adalah orang pertama yang tiba di kamar tempat dia dulu tinggal. Kamar yang dulu dia tinggali tidak lagi ditempati. Tetapi rumah besar tempat Yan Qiang dulu tinggal ditempati oleh seseorang yang tidak dikenal. Halo, siapa yang tinggal di mansion ini sekarang? Omi bertanya pada seorang pejalan kaki. Di sini Nyonya Lord Takurei tinggal. Dulu di mana 40 pangeran Yan Ransom tinggal. Tapi sekarang, semua pangeran itu sudah mati dan melarikan diri. Pejalan kaki itu menghela nafas. Omi bertanya lagi, siapa Takurei? Bahkan tidak jelas Kamu datang dari luar kota kan? Raja berdaulat Qi saat ini. Dia memiliki 16 saudara laki-laki. Tuo Lei adalah salah satunya. Orang yang tinggal di mansion ini adalah salah satu gundik Tuo Lei. Aduh, saya pikir Anda sebaiknya menjauh dari sini. Jika Anda membiarkan Tuo Lei berpikir Anda mempekerjakannya, Anda akan selesai. Tuo Lei sangat kuat. Saya pernah mendengar bahwa dia telah mencapai alam persatuan kesempurnaan. Hari ini besar. 16 saudara lelaki-lelaki suci itu.
8 di antaranya adalah kesempurnaan yang luar biasa. Ada 10, tetapi sayangnya tahun itu dibunuh oleh Omi 2. Tuo Lei hanyalah salah satu dari 8 bersaudara kesempurnaan agung yang tersisa. Oh, terima kasih. Aku mengerti. Dengan kekuatan rahasia di tangan, orang pertama yang akan dibunuh Omi adalah Tuo Lei. Pada saat ini, seorang wanita kurus memandang keluar buah persik dari gerbang kediaman. Dan ketika wanita itu melihat Omi dan pejalan kaki, dia membentak, "Untuk apa kamu berdiri di depan kediamanku? Percaya atau tidak, biarkan Takure membunuhmu. Keluar." Pengemis bau, sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Pejalan kaki itu melarikan diri dengan panik. Omi tidak peduli dirinya sebagai seorang wanita dan melarikan diri bersamanya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, pejalan kaki yang baru saja jantungnya berdebar-debar berkata, "Takut sekali dariku." Nyonya Tuo Lei bernama Niurong, tapi dia terkenal karena kesombongannya. Namanya Niurong, ya, dulunya adalah istri dari beberapa bintang. Lalu berselingkuh dan bertahan. Lalu bercerai, dan kemudian entah bagaimana menjadi simpanan Takurei. Orang biasa, jika dia tidak menjadi simpanan Takurei, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk memasuki kota Wangjing? Oh, terima kasih telah memberitahuku begitu banyak. Sama-sama, aku akan pergi dulu. Omi berjalan-jalan di sekitar kota Wangjing lagi. Pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Kecuali dia tidak bisa melihat mantan pangeran dan putri itu lagi. Pada malam hari, Omi bersembunyi di sekitar rumah Tuo Lei. Malam ini, jika Tuo Lei datang ke sini nyonya, Omi akan mengakhiri hidup anjingnya. Ini dianggap sebagai saudara laki-laki pertama Omi yang membunuh Wang Qi, 16 secara total. Dibantai satu per satu. Sekitar pukul 9 malam itu, Omi melihat seorang pria terbang dari arah istana. Omi langsung mengenali pria ini. Setelah melihat wajah pria ini ketika dia berada di hutan 10.000 binatang buas. Dia adalah Tuo Lei. Omi hendak bergerak ketika tiba-tiba, bayangan di jarak naik untuk membunuh Takurei. "Siapa?" Tuo Lei berteriak dan naik ke bayangan itu untuk membahasnya. Omi tercengang. Dan orang yang ingin membunuh Tuo Lei bukan hanya Omi, tetapi juga seorang pria berbaju hitam. Sejak pria berpakaian hitam itu melakukan langkah pertama, Omi diam untuk saat ini. Pria berpakaian hitam itu menggunakan pedang lembut, dan pedang lembutnya seperti cambuk, sangat cepat dan ganas. Swosh-swosh, dalam sekejap mata, pedang lembut itu telah melakukan lebih dari itu pukulan. Omi tidak bisa tidak memujinya. Sungguh pedang lembut yang kuat, terlalu cepat untuk melakukan gerakan dalam sekejap mata. Namun, bahwa Tuo Lei bukan seorang vegetarian, Tuo Lei itu, tetapi dia berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Tubuhnya sangat besar, tingginya mencapai 2 meter. Seluruh tubuhnya tampak sangat kaku. Serangan telapak tangan sekeras batu besar. Dan untuk sesaat, keduanya bertarung secara merata. Pedang lembut pria berpakaian hitam itu sangat kuat. Tetapi pihak lain juga tidak lemah. Dan mungkin sulit untuk membunuh Tuo Lei. Pria berpakaian hitam itu juga berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Dan dengan 2 orang di alam yang sama, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan. Pada akhirnya diketahui, setelah sejumlah putaran pertempuran yang tidak, pria berbaju hitam itu sepertinya melihat bahwa dia tidak dapat membunuh pihak lain dan ingin mundur. Namun, saat pria berpakaian hitam itu hendak mundur, dia dengan ceroboh ditangkap oleh Tuo Lei yang siap menghabiskan habis-habisan, yang menemukan kesempatan untuk menamparkan bahu pria berpakaian hitam itu. Ambil ulang. Bahu pria berpakaian hitam itu patah dan lengannya melorot lemah. Di mana anak perempuan jalang yang berani membunuhku? Tuo Lei sangat marah. Dan pria berpakaian hitam itu tidak dapat melarikan diri darinya setelah dia ditampar. Menatap pria berpakaian hitam itu putus asa. Tepat pada saat itu, Omi muncul. Omi tidak berusaha menyelamatkan pria berpakaian hitam itu. Tapi kami semua memiliki tujuan yang sama dan dianggap sebagai teman sementara. Tuo Lei itu hendak naik dan membunuh pria berbaju hitam itu ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. "Hei, masih ada aku." Takure berbalik dengan tajam dan melihat seorang pemuda berdiri di atap. Pemuda ini juga membuka kedoknya, tetapi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. "Siapa Anda? Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Anda mitra dalam kejahatan." "Enggak, sebenarnya. Saya tidak berpikir ada orang lain yang menginginkan Anda mati. Tetapi dalam hal ini, menganggap diri Anda kaki tangan. Hahaha. Bersamamu, kamu bisa mengambil nyawaku." Tuo Lei melihat bahwa Omi hanyalah tingkat pertama dari kesempurnaan agung alam persatuan. Dan penghinaan. Perbedaan kekuatan antara tingkat pertama dari kesempurnaan agung dan tingkat kedua terlalu besar.
Begitukah? Lalu biarkan fakta berbicara sendiri. Omi tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur ya. Omi mencurinya dari dapur hotel. Pembunuhan Omi terhadap saudara laki-laki pemimpin kelompok tentara bayaran raja semuanya akan dilakukan dengan menggunakan pisau dapur. Ini dengan caranya sendiri. Ketika saudara laki-laki Omi dibunuh oleh pisau dapurnya, Omi juga menggunakan pisau dapur untuk membunuh saudaranya. Golok, menatap Takure dingin. Ya, helikopter. Yang mirip dengan senjata kaptenmu. Siapa kamu? Tuo Lei bertanya dengan marah. Hahaha. Baiklah. Toh kamu desah. Tidak ada salahnya aku puas. Dengarkan, aku Omi. Tidak mungkin. Sampah itu mati 2 tahun yang lalu. Begitukah? Omi meluncurkan topeng kulit manusianya. Ah, tubuh Tuo Lei bergetar. Dan pada saat ini, pria berpakaian hitam yang terluka itu juga terkejut bahwa Omi benar-benar belum mati. Mulut Omi mengungkapkan, Tuo Lei, pergilah ke neraka dan bersatu kembali dengan 2 saudara laki-lakimu di bawah tanah. Setelah mengatakan itu, Omi menerbangkan pisau dengan tatapan Tuo Lei bergetar. Teknik Omi sangat mirip dengan pisau pemecah surga kepala sekolah mereka. Dan niat membunuh dari bilahnya membuatnya tampak seolah-olah seseorang tidak bisa bergerak. Namun, Takure, yang setidaknya merupakan alam yang lebih tinggi dari Omi, melakukan konstruksi dari atap ke tanah dan melemparkan wanita itu ke tanah untuk memblokir pisaunya. Wah, wanita malang di tanah itu ditusuk jantungnya oleh pisau dapur Omi. Orang yang dibawa oleh Tuo Lei untuk memblokir pisau itu adalah majikannya, Niurong. Niurong berada di ambang kematian ketika dia bertanya, kamu, bukankah kamu paling mencintaiku? Mata Tuo Lei waspada saat dia menatap Omi. Dan mulutnya, jalang, aku mencintaimu. Niurong baru saja mengatakan satu kata dan meninggal. Omi terbang dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Omi, tidak mungkin bagaimana kamu mengetahui ilmu pedang kapten kami, kata Tuo Lei. Omi berkata, sungguh burung yang konyol, teknik pedang kepalamu. Itu adalah niat yang harus dibunuh. Menyebarkan itu unik di kepalamu. Hahaha, kenapa berbicara begitu banyak denganmu? Seekor katak di sumur. Buang waktu, matilah. Kali ini, Omi dikurung dengan kuasa tenaga, karena dia hanya membawa 2 pisau dapur. Dan jika dia tidak membunuh lagi, tidak akan ada pisau dapur. Tuo Lei masih ingin mengambil tubuh majikannya untuk memblokirnya. Tetapi Omi sudah menghitung bahwa helikopter itu akan berputar-putar dan tertutup dari belakang. Desir, helikopter itu membelah Takure menjadi 2 sekaligus. Omi mengakhiri napas dalam-dalam. Akhirnya membunuh Takure ini. Potongan pertama baru saja dihindari olehnya menggunakan perisai manusianya. Omi harus menghela napas. Niat membunuh hanya memahami sedikit ambang pintu. Mungkin tidak sebanyak kepala kelompok tentara bayaran raja. Wang Qi telah memahaminya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu memaksa. Omi, bagus. Kamu belum mati. Sudah kubilang kamu sangat jenius. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Omi tahu siapa itu dengan suara itu dan berkata, aku juga mengira kamu sudah mati. Tapi aku juga tidak mengira kamu juga tidak mati. Kaisar Yanlong. Sayangnya, jangan katakan itu. Aku hampir mati. Akumulasi aku telah menyiapkan ganda sebelumnya di masa lalu untuk berjaga-jaga. Kalau tidak aku tidak akan pernah bisa lepas dari kematian orang yang meninggal. Kaisar Yanlong berkata. Sekarang dia tidak bisa lagi disebut kaisar. Dia sudah seperti anjing yang hilang. Omi berkata, ayo pergi. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Jangan sampai kepala kelompok tentara bayaran raja mengetahuinya. Aku belum ingin melawannya secara langsung. Dan aku belum cukup percaya diri. Bagus. Di mana kamu tinggal? Ini hari pertama saya kembali ke Lookout City dan tidak ada tempat. Kalau begitu pergilah ke tempat aku tinggal. Aku punya tempat yang sangat pribadi. Di mana? Hehe. Ikut saja denganku. Omi mengenakan topeng kulit manusianya dan terbang bersama Yanlong. Diam-diam. Dan akhirnya tiba di sudut pemakaman kerajaan kota Wangjing. Yanlong memindahkan tablet batu dari salah satu makam. Dan sebuah lorong bawah tanah muncul di depannya. Ini sebenarnya makam palsu. Haha. Kamu tidak akan mengharapkannya. Aku telah menjadi seorang kaisar di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak sedikit siap untuk ini? Cepat masuk. Setelah memasuki makam palsu, sebuah mekanisme di dalamnya. Tiba-tiba batu menutup nisan itu kembali. Dan Yanlong menyalakan lampu minyak di dalamnya. Di bawah makam itu ada 3 kamar. 2 kamar kecil. Ruang tamu. Yang juga dibangun dengan cukup mewah. Memiliki batu transparan sepanjang 2 meter dan lebar di atas langit-langit. Sehingga Anda bisa melihat bintang-bintang di langit. Saudara Tang. Tidak perlu sopan. Silakan duduk. Tempat ini aman.
Bahkan jika Wang Qi mengejar kita di sini, dia tidak akan dapat menemukan kita. Omi bertanya, sebuah batu transparan di atas langit-langitmu. Apakah kamu tidak takut orang akan melihat ke bawah dari atas? Haha, kamu tidak tahu tentang itu. Batu transparan ini, itu adalah meteorit luar angkasa. Kamu bisa melihatnya dari dalam keluar, tapi kamu tidak bisa melihatnya dari luar. Itu hanya batu biasa dari luar. Oh, kamu anak tua. Kamu cukup pandai dalam hal itu. Saudara Tang, saya sangat senang Anda tidak mati. Jika saya tidak pergi untuk membunuh Takurei malam ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertemu dengan Anda, kata Yan Panjang. Omi bertanya, bagaimana kamu bisa membunuh Takurei? Yan Long merasa marah. Wang Qi itu mengambil tahtaku. Tentu saja aku tidak akan bahagia. Bahkan jika aku tidak bisa menariknya kembali, aku masih harus membunuh beberapa saudaranya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu begitu kuat sekarang? Omi berkata, beberapa saudara tentara bayaran saya terbunuh di tangan Wang Qi. Jadi saya akan membunuh semua saudaranya. Dan pada akhirnya, saya akan membunuh. Ah, saudara Tang, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wang Qi. Kenapa tidak? Tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup sekarang. Wilayahnya lebih tinggi dariku. Kemungkinan kegagalanku tinggi. Jadi aku belum ingin mengambil risiko. Yan Long menganggukkan kepalanya. Memang, dia telah mengalahkan tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Tuan tua itu adalah salah satu dari 30 puncak di dunia. Meskipun dia adalah puncak terlemah, dia sudah sangat kuat. Anda hanya berada di tingkat pertama dari kesempurnaan agung alam persatuan. Dan jika Anda dengan gegabah pergi ke Wang Qi, jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati. Malam ini, misalnya, saya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Tuo Lei. Tetapi saya sangat dekat dengan olehnya hanya karena saya berpikir untuk tiba. Sepertinya Anda muncul. Terima kasih telah menyelamatkanku. Omi berkata, kamu harus berterima kasih karena tidak mencekikku saat itu. Yan Long tampak malu. Ini, aku memang sangat tidak peka saat itu. Jangan bicara tentang masa lalu. Tapi aku memilih untuk berdamai nanti. Baiklah, Omi masih sedikit mengomel tentang apa yang telah terjadi saat itu. Jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Yan Long. Meskipun dia akhirnya memilih untuk berdamai dan berbicara. Segera menggantung kembali dari tebing. Saudara Tang, kamu juga harus mengerti jika kamu adalah orang yang memiliki ambisi, maka Wang Qi hari ini adalah masa depan kamu. Jika aku tahu bahwa Wang Qi akan mengambil posisiku hari ini, aku akan menghancurkannya pada awalnya maka aku tidak akan begitu sengsara hari ini. Keluarga kerajaanku menghirup dan membuang diri. Hancur dalam sekejap. Jika kamu berada di posisiku, kamu akan memenggal kepala Wang Qi juga. Aku berkata oke. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini. Jika aku benar-benar masih ingin merepotkanmu tentang apa yang terjadi saat itu, aku akan membantaimu dalam satu pukulan sekarang. Sekarang di antara kita, kita memiliki musuh yang sama dan dianggap sekutu, kan? Ya, terima kasih atas kemurahan hati sepupumu. Jangan khawatir. Jika kamu membunuh Wang Qi, aku akan menjadi orang pertama yang memelukmu sebagai raja. Omi tersenyum. Kamu memelukku sebagai raja. Bagaimana kabarmu? Sayangnya, waktuku telah berlalu. Tidak memungkinkan kamu membiarkan aku menjadi raja. Aku tidak punya tuntutan lain. Aku hanya ingin membalas dendam. Dan kemudian, menikmati masa tuaku. Atau, saat aku di masa tuaku, aku akhirnya akan berlari sedikit untuk melihat apakah aku bisa mencapai tingkat berikutnya dan mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Tapi aku yakin itu tidak mungkin. Baiklah, aku akan pergi ke lingkungan yang aman. Omi berdiri, memasuki salah satu ruangan, dan langsung menutup matanya dan sekelilingnya. Yan Long menghela napas dan berkata, kamu telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, di rumah Tuo Lei, Wang Qi melihat mayat yang terbelah dua di tanah. Wajahnya sangat terdistorsi dan tidak sedap dipandang. Biasakan. Tuo Lei terbelah dua oleh pisau dapur. Mengapa rasanya seperti teknik yang sama dengan milikmu? Wajah Wang Qi gelap. Tetapi dia tidak berbicara. Semakin dia merasa marah di dalam. Berkenalan. Mungkinkah Omi yang membunuh Tuo Lei? Omi kembali untuk membalas dendam. Dan itulah mengapa dia menggunakan pisau dapur untuk mengikat Takure menjadi dua. Sebagai memarahimu. Tapi, bukankah Omi sudah mati? Bahkan jika dia tidak mati, hanya dalam 2 tahun, dia tidak bisa bertarung Dan pedang ini, itu adalah pedang pemecah surga kakak laki-laki. Bagaimana mungkin Omi
Ah, kakak Tuolei. Kamu mati dengan lemas. Jangan khawatir. Kakak pasti akan membalas kematianmu. Pria lain berteriak sedih. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja juga sangat curiga bahwa Omi lah yang telah kembali untuk membalas dendam. Omi, kamu punya nyali untuk datang berjongkok di tempat terbuka. Jangan bunuh adikku di kegelapan. Wang Qi berkumpul dan berkata dengan acuh tak acuh. Matanya sangat menakutkan menatap helikopter di sana. Ketika Wang Qi melihat helikopter samping itu, dia memiliki perasaan di dalam hatinya. Yaitu, apakah Omi juga memahami perasaan kematian tertentu itu? Meskipun Wang Qi tidak mengetahui gagasan kematian tertentu, dia bisa merasakannya. Tetapi mungkin Omi juga menyadari bahwa itu adalah pemaksaannya. Katakan pada mereka untuk melanjutkan dan mencari di seluruh kota. Dan pastikan untuk menemukan Omi. Iya, keesokan harinya, Omi membuka matanya dan keluar dari kamar. Kamu sudah bangun? Yan Long bertanya. Iya, Kakak Tang. Aku sudah menyiapkan sarapan. Ayo makan. Omi melihat meja besar berisi roti kukus, roti, dan bubur. Seolah-olah itu adalah hari yang baik. Dan bertanya-tanya, mengapa kamu merasa bebas untuk hidup ketika kamu bersembunyi di kuburan? Dari mana Anda mendapatkan semua sarapan ini? Apakah ada dapur di sini? Tidak. Bahkan jika ada dapur, tidak mungkin kamu bisa memasak. Jangan bilang kamu keluar dan dikalkulasi dari luar. Hahaha. Saudara Tang, kamu tidak tahu bahwa kamar bawah tanahku ini dapat mengarah langsung ke istana. Atau ke restoran di luar istana. Semua sarapan ini diantarkan oleh orang-orang di restoran. Mereka membawa makanan tepat waktu setiap hari. Aku bisa makan apapun yang aku mau. Setelah kamu selesai makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Setelah sarapan, Yan Long mendorong pintu rahasia di dinding. Memang ada lorong tersembunyi. Di sepanjang lorong tersembunyi ini, setelah berjalan ribuan meter, dia sampai di sebuah sumur. Dan dari sumur, dia terbang keluar, dan itu adalah halaman belakang sebuah restoran tertentu di kota Wangjing. Saudara Tang, ini adalah halaman belakang restoran. Restoran ini, saat itu, mereka semua adalah teman dekat saya. Jadi mereka semua adalah orang-orang saya. Kita bisa makan dengan bebas di sini. Atau kita dapat mengirim mereka ke ruang rahasia di kuburan. Oh, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Yan Long berkata. Saya adalah seorang kaisar saat itu. Ini hanya kata perintah bagi saya saat itu. Saya juga khawatir bahwa saya akan membunuh seseorang saat di masa depan. Saya pasti akan membuat beberapa persiapan. Termasuk ganda itu. Seperti yang diharapkan. Persiapan awal saya tidak sia-sia. Dan mereka benar-benar berguna. Seorang bawahan Unity Realm awal muncul. Temui tuannya, Tan kecil. Laporkan apa yang terjadi di luar. Oke. Sekarang ada orang kuat yang mencari di mana-mana di luar. Karena Tuolei meninggal tadi malam. Dan Wang Qi memerintahkan seluruh kota untuk mencari melalui kota untuk memantau. Mereka curiga bahwa Omi telah kembali untuk membalas dendam. Hahaha. Yan Long tertawa bahak. Omi berdiri di samping. Tapi Yan Long tidak mengungkapkan identitas Omi. Setelah tinggal sebentar, Yan Long mengatur bawahannya. Temukan dua wanita cantik ke ruang rahasia malam ini. Ingat, yang lebih cantik. Oke, tolong jangan khawatir Tuan. Omi dan Yan Long kembali ke sumur dan mengikuti jalan kembali ke ruang rahasia di kuburan. Yan Long berkata kepada Omi, Saudara Tang, saya telah meminta mereka untuk menyiapkan dua wanita cantik untuk malam itu. Anda dapat menikmatinya. Apa, kamu sedang mempersiapkannya untukku? Don Omi membeku. Iya, apakah kamu tidak menyiapkannya untuk dirimu sendiri? Aku sudah tua. Tidak lebih dari kamu masih muda. Aku melihat 3 atau 4 kali sebulan. Kamu masih muda dan berbeda. Dua yang aku menelepon malam ini dianggap sebagai penjemputanku untukmu. Membosankan bersembunyi di ruang rahasia untuk waktu yang lama. Jadi tidak buruk memiliki seorang wanita untuk melewati kebosanan. Omi berkata, tidak perlu. Tapi terima kasih. Sama-sama untuk apa? Alis Omi berkerut. Apakah Omi orang seperti ini? Selain itu, wanita yang diperlihatkan adalah seorang pelacur 9 kali dari 10. Yan Long marah. Kamu pasti berpikir bahwa wanita yang kamu temukan adalah pelacur. Kamu salah. Sama sekali tidak. Bagaimana seorang pelacur bisa menandingi identitasku? Meskipun aku sekarang seolah-olah aku adalah anjing yang hilang. Tapi aku pernah setidaknya 95. Selain itu, pelacur tidak dapat diandalkan. Jika aku menggambarkan informasi, mungkin aku akan terungkap. Lalu siapa yang kamu cari? Yan Long berkata, saya punya funhouse. Funhouse ini rahasia semuanya wanita. Terdiri dari sekitar 100 wanita. Semua wanita ini dibor sejak kecil.
Semuanya benar-benar setia kepada saya. Funhouse rahasia ini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu selain saya. Sambil membantu saya mengumpulkan informasi. Dan jika ada kebutuhan, mereka juga benar-benar mematuhi saya. Oleh karena itu, dua wanita yang saya ikuti di malam hari sama-sama wanita dari bengkel musik ini. Dan sama sekali bukan pelacur. Semua wanita di bengkel musik ini sangat cantik. Kecuali fakta bahwa mereka sedikit lebih rendah dalam hal seni bela diri. Jadi sama-sama. Kamu adalah pria yang jelas-jelas anjing dari keluarga yang hilang. Tapi kamu masih bisa hidup begitu bebas di kota Wangjing. Omi tidak bisa tidak senang. Tuhan tahu hal-hal lain apalagi yang tidak diketahui Yanlong ini tentang Omi. Hahaha. Saudara Tang, jangan lupa. Aku dulu adalah tuan di sini. Bahkan jika aku tidak sekarang, aku masih memiliki banyak bawahan setia. Seluruh kota Wangjing. Jika aku menginginkan sesuatu, aku masih bisa melakukannya. Hanya saja tidak senyaman sebelumnya. Baiklah. Mari kita kembali ke ruang rahasia. Angin di luar sangat kencang sekarang. Lebih baik tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Omi bertanya. Kamu bilang masih ada lorong di ruang rahasia yang mengarah langsung ke istana. Ya, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Saya sendiri belum pernah ke sana sekalipun. Saya masih bisa keluar sedikit di luar istana. Jangan pergi ke istana untuk dibunuh. Itu adalah tempat di mana Wang Qi dan saudara-saudaranya telah ditempatkan untuk waktu yang lama. Pergi ke sana murni untuk dihilangkan. Omi tersenyum. Saudara laki-laki Wang Qi bersembunyi di istana. Saya masih khawatir tentang bagaimana membunuh beberapa lagi. Sekarang kita memiliki jalan rahasia ini. Terkadang kita dapat memasuki istana dan membunuh beberapa saudara laki-laki Wang Qi. Tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasuki istana. Bagaimana jika tidak? Saya kembali ke kota Wangjing hanya untuk membunuh saudara Wang Qi. Tapi kamu tidak harus terburu-buru. Kamu tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Wang Qi dalam seni bela dirimu. Jadi mengapa terburu-buru? Jika kamu memasuki istana dan membiarkan Wang Qi menemukan jalan rahasia dan melacakmu di sini, antrian itu akan menjadi akhir dari permainan. Jangan khawatir. Aku belum seburuk itu. Dan kurasa Wang Qi tidak akan bisa menemukanku. Baiklah. Aku akan memasuki istana malam ini dan membunuh salah satu saudara laki-laki Wang Qi. Setelah itu, setiap malam. Yanlong tidak berdaya. Malam itu, Omi melewati lorong rahasia menuju istana. Beberapa ribu meter kemudian, Omi berjanji keluar di salah satu istana yang hancur. Yanlong mengikuti Omi. Atau Omi tidak akan tahu bagaimana keluar dari mekanisme di ujung jalan rahasia. Ini adalah salah satu aula utama istana. Dulunya adalah istana yang dingin. Kata Yan Panjang. Omi bertanya, seberapa jauh tempat ini dari tempat tidur Wang Qi? Tempat tidur tempat tinggal Wang Qi ada di depan. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Sialan. Sangat dekat. Ya, itu alasanku berkata. Itu berbahaya. Mungkin Wang Qi sudah mengawasi kita dalam kegelapan sekarang. Omi berkata, Yanlong, kembali dulu. Kamu akan mempengaruhiku di sini. Wilayahku tidak lebih rendah darimu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan mempengaruhimu? Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah. Aku tahu teknik nafas penyu. Kamu bisa melakukannya tanpa bernapas sama sekali, bukan? Baiklah, Yanlong kembali ke jalan rahasia tanpa minat. Omi segera menerapkan teknik nafas penyu, membuat dirinya benar-benar terengah-engah. Bahkan tidak ada detak jantung, atau kehadiran yang sangat samar. Jika ada, Wang Qi hanya bisa menemukan Omi melalui matanya. Ketika Omi berjalan keluar dari aula utama, ada beberapa pelayan yang berpatroli malam di depannya, duduk di paviliun dan tertidur. Omi berjalan dan segera melihat salah satu dari mereka, lalu menyeret mereka ke samping untuk melakukan teknik yang memukau. Katakan, di mana saudara laki-laki Wang Qi tinggal? Roh Kudus memiliki banyak saudara laki-laki. Yang mana yang Anda tanyakan? Mana yang paling dekat denganku? Ada taman evergreen di sebelah kiri. Tempat tinggal 3 pangeran. Yang ketiga adalah saudara dari Yang Mulia. Mereka bernama Lian Meng, Gao Qin, dan Jedaf. Baiklah, Omi mengakhiri pesonanya dan hamba itu mulai tertidur. Omi tiba di Evergreen Garden. Sekarang sudah larut malam. Dan selain patroli malam, hanya ada dengkuran. Omi memasuki Taman Evergreen dengan tenang. Memang ada 3 orang kuat yang tinggal di arah kiri dan kanan belakang Taman Evergreen. Tetapi yang ketiga berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Ini yang terbaik. Yang berada di level kesempurnaan alam persatuan. Omi bisa membunuh mereka dalam sekejap mata. Sementara jika mereka berada di level kesempurnaan alam persatuan, Omi harus membuang sedikit usaha. Mungkin mendeteksi Wang Qi.
Omi tiba di depan pintu satu dari mereka dan masuk. Siapa Anda? Pria itu bangun, mengusir, tanpa mengucapkan kata pun. Pisau dapur terbang keluar. Dan tiba-tiba, orang itu dipotong menjadi dua oleh Omi. Seolah-olah menyembelih babi. Dan akhirnya pecah menjadi dua bagian. Kemudian, Omi pergi ke dua orang lainnya secara terpisah dan membunuh keduanya dengan mudah. Menarik, Omi tidak serakah. Membunuh saudara laki-laki Wang Qi. Satu persatu. Tidak sekaligus. Wang Qi harus diberi cukup waktu untuk menyiksa dirinya sendiri. Dan akhirnya membunuh untuk membalas dendam ketika Omi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berhadapan langsung dengannya. Omi kembali ke ruang rahasia. Omi memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Jika tidak maka akan menjadi game over jika dia melacak ruang rahasia di bawah mausolem. Keesokan harinya, Wang Qi berdiri di pintu masuk aula utama pagi-pagi sekali. Dan seorang saudara datang untuk melapor. Wang Qi bertanya, apakah kamu sudah mencari tempat pemakaman Omi? Kakak, belum. Orang yang membunuh Tuo Lei tidak memiliki jejaknya sama sekali. Seolah-olah dia belum muncul sama sekali. Aku bahkan tidak tahu apakah Omi yang telah kembali untuk membalas dendam atau tidak. Wang Qi menjelaskan. Itu pasti dia. Semakin kamu tidak dapat menemukan jejak, semakin berarti itu dia. Orang yang bahkan aku tidak dapat menemukan jejak. Kecuali Omi, aku tidak dapat memikirkan orang kedua. Pada saat itu, seorang pria datang berlari di kejauhan sambil menangis. Lada hitam. Kenapa kamu menangis? Kapten. Kakak, rengekan. Apa yang kamu tangisi? Kakak, kalian harus pergi ke Taman Evergreen. Sosok Wang Qi melintas dan berbelok menuju Taman Evergreen. Di Taman Evergreen, banyak pelayan berlutut di tanah dan menangis. Tentu saja mereka tidak benar-benar ingin menangis. Lagi pula, pangeran ketiga yang mati itu bukan urusan mereka. Tetapi pangeran ketiga itu adalah saudara kaisar. Jadi mereka harus berpura-pura menangis sedih. Wang Qi memasuki masing-masing dari 3 kamar bersaudara dan mengangkat kain putih. Wang Qi merasa kedinginan. Hanya untuk melihat saudara-saudaranya. Terbelah 2. Dan pisau dapur mengkilap di ujung tempat tidur. Yang sepertinya menunjukkan kepadanya. Jedaf. Wah, pria lain yang menarik masuk pada saat yang sama berteriak. Wang Qi pergi ke 2 kamar lainnya. Dan tempat tidur di 2 kamar lainnya. Dengan cara yang sama, kedua bersaudara bernama Lian Meng dan Gao Qin itu masing-masing juga meninggal dengan penuh kasih sayang. Termasuk Gao Qin masih telanjang, membuatnya lebih seperti menyembelih babi. Wang Qi menjerit tak terkendali. Omi, aku tahu itu kamu. Keluarlah. Punya nyali untuk menyelesaikannya denganku secara langsung. Jangan jadilah saudaraku dalam kegelapan. Wang Qi berteriak ke langit. Seluruh istana mendengar suaranya. Tidak hanya itu, setidaknya setengah dari kota Wangjing samar-samar bisa mendengar raungannya. Raungannya yang menghabiskan setidaknya setengah dari kekuatan internalnya. Berniat untuk didengar oleh Omi. Omi berada di ruang rahasia mausolem dan baru saja bangun. Yan Long tertawa. Saudara Tang, apakah kamu mendengarnya? Wang Qi mengetahuinya. Ini tidak seperti aku tuli. Saudara Tang, Wang Qi menyuruhmu untuk menyelesaikannya dengan dia secara langsung. Bagaimana cara menanamnya? Ini belum waktunya. Cepat atau lambat, ketika aku menyelesaikan ini secara langsung, itu akan menjadi hari kematian. Menatap Omi dingin. Omi telah membunuh saudaranya terlebih dahulu. Dan tujuannya, untuk membuat Wang Qi hidup dalam kesakitan setiap hari sebelum dia meninggal. Yan Long berkata, Saudara Tang, sekarang setelah kamu membunuh 4 saudara laki-lakinya berturut-turut, aku khawatir agak sulit untuk keluar dan membunuh lagi. Dia pasti akan menjaganya sepanjang malam. Omi terengah-engah. Sayangnya, aku akan berhenti sejenak. Tunggu beberapa bulan sampai dia mengendur. Aku akan mengambil gambar lagi. Aku ingin dia lelah selamanya. Kamu siap untuk berhenti sekarang? Ya, aku akan mencari saudara-saudariku itu sekarang. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Tidak menyenangkan membunuh mereka sekaligus. Jadi luangkan waktumu. Jadi, kamu akan meninggalkan kota Wangjing. Iya, atau aku akan pergi padamu. Cook untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.